Kesorotan lainnya, siswa-siswi sekolah dasar di Kecamatan Mandalawangi, Kabupaten Pandeglang, Banten nekat melintasi jembatan yang rusak dan curam demi tetap berangkat ke sekolah. Meski berbahaya, tapi jalan itu tetap ditempuh karena jalur lainnya relatif jauh. Rombongan siswa SD ini ramai-ramai nekat menyeberangi jembatan yang ambruk di Kampung Kadu Pandak, Desa Sinarjaya, Kecamatan Mandalawangi, Pandeglang. Keterbatasan akses membuat anak-anak ini nekat menyeberangi jembatan rusak. Mereka harus menuruni jembatan yang sudah miring dengan menggunakan bambu dan berjalan perlahan di atas sisa rangkaian jembatan yang licin, serta naik kembali menggunakan tangga bambu. Tak jarang, mereka dibantu teman sebaya maupun warga sekitar agar tidak terjatuh ke sungai di bawahnya. Meski dinilai berbahaya, namun cara ini terpaksa ditempuh karena jalan yang lain relatif jauh. Itu terus jalan pintasnya itu cuman ke sini, kalau ke sono kan mesti kejauhan. Pak, tadi banyak juga anak-anak sekolah ya yang berangkat? Iya. Terpaksa lewat sini, terpaksa anak sekolah itu. Warga pun berharap jembatan bisa segera diperbaiki. Akses lain kayaknya ini sangat jauh lah. Sebenarnya jauh, muter, memakan waktu. Sangat memakan waktu. Akses yang jembatan yang sangat dibutuhkan, mudah-mudahan secepatnya ini segera dibangun lah. Jembatan ini ambruk pada 1 Februari lalu. Menurut warga, jembatan ambruk akibat struktur jembatan yang mulai rusak dan lapuk dimakan usia. Yuda Dwi Taruna, Kompas TV, Pandeglang, Banten. Lalu bagaimana kondisi terkini di lokasi jembatan ambruk di Kecamatan Mandalawangi, Pandeglang, Banten? Kita telah terhubung dengan jurnalis Kompas TV Yuda Dwi Taruna. Yuda, untuk saat ini bagaimana proses sekolah dan kemudian siswa atau siswa-siswa ini berangkat ke sekolah dan menyeberangi jembatan yang ambruk ini? Baik Juno dan saudara, saat ini saya sedang berada di Desa Sinarjaya, di mana pada hari Sabtu kemarin jembatan yang tepatnya yang berada di belakang saya ini ambruk akibat intensitas curah hujan yang tinggi serta kondisi tekstur bangunan yang sudah lapuk. Adapun kalau kondisi terkini, jembatan yang sebelumnya ambruk telah dibangun secara swadaya oleh warga beserta aparat desa setempat, sehingga para siswa ataupun warga sudah bisa melintasi jembatan ini. Adapun kalau misalkan sebelumnya 3 hari kemarin, para siswa secara bersusah payah melewati jembatan yang ambruk ini, melewati tangga ataupun melintasi jalan yang lebih memutar. Bahkan ada beberapa siswa menyampaikan sempat terjatuh dan tidak ingin berangkat ke sekolah, demikian, Gino. Ya Yuda, untuk saat ini apakah ada jalan alternatif yang lebih aman bagi para murid untuk bersekolah? Untuk jalan alternatif sendiri sebenarnya cukup jauh, Juno, sehingga warga dan aparat desa berinisiatif membangun jembatan dari bambu secara sementara ini. Namun demikian jembatan ini hanya bisa dilewati oleh roda 2, demikian. Ya Yuda, untuk saat ini sebenarnya berapa sekolah dasar yang terdampak akibat jembatan ambruk? Untuk jumlah sekolah yang terdampak itu, posisi yang terdekat itu yakni satu sekolah SDN, satu sekolah dasar dan PAUD, demikian. Karena jarak antara posisi jembatan dengan sekolah hanya sekitar 100 meter. Oke, baik. Untuk saat ini proses perbaikan apakah sudah berlangsung dan apakah juga ada pihak terkait yang segera melakukan perbaikan? Untuk tentu ke depannya warga sendiri menunggu langkah nyata dari pemerintah daerah, baik itu kabupaten maupun provinsi, untuk segera membangun jembatan ini menjadi jembatan permanen ataupun bailai, demikian. Baik, hingga saat ini warga hanya bersuadaya untuk memperbaiki secara sementara dan kita harapkan pemerintah dapat memberikan bantuan untuk perbaikan segera agar murid dapat bersekolah dengan normal dan aman. Terima kasih atas informasi Anda, Yuda Dwi Taruna dari Pandeglang, Banten.